Dari yang awalnya mau menolong, tapi ujung-ujungnya malah harus ditolong. Mungkin itu kesan yang akan muncul dari film ini. Beberapa orang berusaha untuk keluar dari dalam hamparan rumput tinggi yang membuat mereka tersesat. Akankah mereka berhasil? Sebelum mulai, saya kembali ingatkan ini adalah konten full spoiler. Dan untuk teman-teman yang suka konten seperti ini, support saya dengan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan semakin bisa menghibur teman-teman semua. Baik, inilah alur cerita dari film In the Tall Grass 2019. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang yang sedang dalam perjalanan. Mereka adalah kakak beradik bernama Becky dan Kel. Becky sendiri sedang hamil, dan dia meminta Kel untuk mengantarnya ke San Diego. Dia berniat memberikan anak yang sedang dia kandung untuk diadopsi oleh keluarga lain, karena katanya ayah dari calon bayi Becky belum siap untuk itu. Di tengah jalan, Becky merasa mual. Lalu mereka berhenti tepat di seberang gereja. Kemudian, mereka mendengar suara anak kecil berteriak minta tolong. Dan ketika Becky menanggapinya, anak itu bilang kalau dia tersesat di dalam rerumputan dan tidak bisa menemukan jalan keluar selama berhari-hari. Becky segera turun untuk membantu, dan Kel langsung memarkirkan mobil mereka di halaman gereja. Saat mereka akan masuk, Becky sempat ragu karena dia juga mendengar suara perempuan di dalam situ. Tapi Kel yang merasa sumber suara anak itu cukup dekat, tanpa pikir panjang langsung masuk ke rerumputan. Becky segera mengikuti Kel. Tapi Kel terlalu bersemangat sampai membuat jarak mereka jadi cukup jauh. Lalu Becky sibuk mencoba mengirim pesan darurat, dan setelahnya dia malah kehilangan jejak Kel. Oh iya, ngomong-ngomong saya lupa. Anak kecil itu bernama Tobin. Dia sempat menyebutkan namanya sebelum Becky dan Kel masuk ke situ. Oke, lanjut. Kel saat itu telah menyadari kalau Becky tertinggal di belakangnya. Namun saat itu mereka masih bisa mendengar suara satu sama lain, dan jaraknya pun terdengar cukup dekat. Jadi mereka belum khawatir. Setelah berjalan cukup lama, Kel mulai kesal karena suara Tobin malah menjauh. Jadi saat itu dia putuskan untuk cari Becky dulu. Dan di sisi lain, Becky juga memang mengajak Kel untuk segera keluar, karena saat itu Becky mulai berfirasat buruk. Pertama, Kel menyuruh Becky untuk diam di tempat sambil terus berbicara, supaya Kel bisa segera menemukannya. Tapi setelah beberapa saat, suara Becky malah terdengar menjauh, dan di situ Kel mulai merasa panik. Setelah itu, Becky meminta mereka untuk melompat bersamaan untuk mengetahui posisi satu sama lain. Di lompatan pertama, ternyata mereka terlihat cukup dekat, dan itu membuat mereka sedikit lega. Dan saat mencoba lompatan kedua, posisi mereka berubah menjadi semakin jauh. Kel semakin panik dan dia segera berlari tak karuan ke arah Becky. Dia sempat terjatuh dan tak sengaja melihat bangkai anjing. Dan di sisi lain, Becky juga terus mencoba keluar. Tapi sayangnya, sampai menjelang malam pun mereka masih tersesat di situ. Becky sudah sangat kelelahan. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria yang ternyata dia adalah ayahnya Tobin. Namanya Ross Humboldt. Katanya saat itu dia juga memang sedang mencari istri dan anaknya. Lalu dia mengajak Becky untuk cari mereka bersama-sama. Awalnya Becky ragu, tapi di kondisi seperti ini dia memang merasa perlu bantuan. Dan Ross juga terlihat memang bisa meyakinkan Becky. Di sisi lain, Kel juga bertemu Tobin. Di situ Tobin tiba-tiba bilang kalau Kel mau dengan mudah menemukan Becky, Becky harus mati dulu. Karena katanya rerumputan itu tidak bisa memindahkan yang sudah mati. Selain itu, Tobin juga bisa begitu saja tahu kalau Becky adalah adiknya Kel, padahal Kel merasa mereka baru saja bertemu. Di situ Kel sempat curiga kalau Tobin sengaja memancing dia dan Becky untuk masuk ke situ. Tapi Tobin jawab kalau dia juga justru bisa masuk ke situ karena mendengar suara pria yang minta tolong. Dan sesudah itu, Tobin mengajak Kel ke tempat sebuah batu yang katanya bisa membantunya menemukan Becky. Di sisi lain, Becky terus berjalan bersama Ross. Lalu dia sempat berhenti karena melihat alat medis tergeletak di tanah. Dan akibat itu, dia jadi kehilangan jejak Ross. Kemudian saat sendiri, tiba-tiba muncul sesuatu di balik rerumputan.
Sementara itu, Tobin sudah berhasil membawa Kel ke sebuah batu. Di situ, Tobin menyentuh batu itu, dan dia terlihat mendapat suatu energi ke dalam tubuhnya. Lalu, Tobin menyuruh Kel untuk menyentuhnya juga. Dan ketika Kel akan menyentuhnya, dia mendengar Becky berteriak dan dia pun segera berlari untuk mencarinya. Meskipun Tobin bilang kalau Kel tidak akan bisa menemukannya dengan cara seperti itu. Besoknya, seorang lelaki bernama Travis yang merupakan ayah dari calon bayi Becky sedang dalam perjalanan menyusul Becky dan Kel. Lalu dia berhenti ketika melihat mobil Becky terparkir di depan gereja. Mobilnya terlihat berdebu, yang mana ini artinya Becky dan Kel sudah cukup lama terjebak di rerumputan. Travis sempat mencari ke dalam gereja, namun tidak ada siapa-siapa di situ. Lalu dia melihat buku milik Becky tergeletak di pinggir jalan. Kemudian dia pun masuk ke dalam rerumputan sebab dia sudah menduga kalau Becky pasti masuk ke situ. Saat masuk, Travis terlihat cukup pintar. Dia melipat rumput untuk menandai jalan keluar. Tapi setelah ditinggalkan, rumput itu dengan sendirinya kembali ke bentuk semula. Kemudian, Travis mulai merasa ada yang aneh ketika dia melihat posisi matahari berpindah begitu saja. Dan hingga akhirnya, dia juga jadi ikut tersesat di situ sampai malam. Travis mulai kelelahan, dan dia pun berbaring. Kemudian dia mendengar sesuatu. Saat sedang mencarinya, tiba-tiba Tobin muncul. Di situ Tobin juga terlihat sudah mengenal Travis. Travis sendiri jelas merasa bingung. Selain itu, Tobin juga sudah tahu kalau Travis sedang mencari Becky. Dan kemudian setelah dipaksa, Tobin pun mengantar Travis untuk menemui Becky. Setelah tiba, Tobin pun menunjukkan tempat Becky yang ternyata saat itu Becky sudah mati. Travis mulai panik. Dia berteriak-teriak meminta tolong sampai tiba-tiba tanpa dia sadari Tobin sudah menghilang dari situ. Singkat cerita, besoknya Travis yang sedang mencoba keluar mendengar suara Tobin. Dia langsung memanggilnya yang tanpa diduga-duga, Tobin berada di luar rumputan bersama orang tua berikut anjingnya. Nah, di sini sudah mulai bisa disimpulkan kalau ternyata mereka semua terjebak dalam time loop. Jadi, tanpa disadari, mereka akan terus mengulang peristiwa yang sudah mereka lewati. Oke, lanjut. Tobin masuk ke rumputan karena mengejar anjingnya yang lari ke situ. Lalu, Rose dan Natalie langsung segera menyusulnya. Travis saat itu sudah mulai sadar dengan kondisi rumputan itu, jadi dia sempat melarang keluarga Tobin untuk masuk. Tapi sayangnya mereka sudah terlanjur masuk. Di sana mereka mulai saling mencari satu sama lain sampai akhirnya mereka semua benar-benar terpisah di situ. Malam pun tiba. Rose terlihat mulai menggerutu sambil memanggil Tobin dan Natalie. Lalu tanpa disadari dia tiba di tempat batu besar. Dia menghampirinya dan sepertinya saat itu dia menyentuh batu itu. Singkat cerita, besoknya peristiwa awal kedatangan Becky dan Kel pun diulang. Dan sama seperti sebelumnya, mereka masuk ke rumputan karena mendengar suara Tobin minta tolong. Kemudian untuk yang sekarang, Travis mendengar suara Becky dan Kel, dan dia pun langsung balik memanggil mereka. Di situ Becky dan Kel jelas bingung, tapi Travis belum menjelaskannya dan dia terlebih dahulu mengajak mereka berkumpul. Saat itu, secara kebetulan Tobin sedang bersama dengan anjingnya yang sudah mati. Jadi Travis meminta Becky dan Kel untuk mengikuti suara Tobin, dan lalu akhirnya mereka pun bisa saling bertemu satu sama lain. Travis segera menjelaskan apa yang terjadi di situ, tapi Becky dan Kel masih belum benar-benar percaya dengan perkataannya. Lalu dengan tanpa memikirkan itu, Travis langsung mengajak mereka untuk cari jalan keluar secepatnya. Dia mencoba menggendong Tobin, dan Tobin pun dapat melihat gereja di pinggir jalan. Kemudian mereka semua langsung berjalan sambil dipandu Tobin. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ada panggilan misterius ke HP Becky. Orang itu berkata, jangan sampai Kel melukai Travis. Kemudian panggilan diakhiri dengan teriakan perempuan dalam panggilan itu. Mereka makin kebingungan dan secepatnya melanjutkan perjalanan. Dan tanpa mereka sadari, ada seseorang yang diam-diam sedang memperhatikan mereka. Mereka terus berjalan tapi tak kunjung sampai ke tujuan. Hingga di perjalanan, Becky pun pingsan. Saat mereka panik, tiba-tiba Rose muncul dan segera menyelamatkan Becky. Sesudah berhasil, dia bilang kalau dia sudah menemukan jalan keluar. Tapi saat itu dia masih coba mencari Tobin dan Natalie. Dan singkat cerita,
Karena arah bangunan gereja yang jadi tujuan mereka malah tiba-tiba menghilang, mereka pun mengikuti Rose sambil mencari Natalie. Mereka berjalan sampai malam dan ternyata Rose membawa mereka ke lokasi batu besar. Di situ, Rose sempat menjelaskan kalau itu adalah batu kuno yang bisa membantu mereka keluar dari situ. Kel sempat akan menyentuhnya, lalu tiba-tiba Natalie muncul untuk menghentikannya. Dia meminta mereka untuk jangan mempercayai Rose, karena dia sudah tahu kalau Rose sudah dirasuki oleh energi negatif dari batu itu. Dia juga melihat Rose membunuh Becky. Saat itu Rose mengelak, tapi Travis memutuskan untuk mulai berpisah dengan Rose. Dan dia juga sempat mengajak Tobin dan Natalie. Namun Rose mencegahnya, dan dia kembali meminta mereka untuk percaya dan mau menyentuh batu itu. Melihat Rose seperti itu, semua orang jadi panik. Lalu Travis mencoba menahan Rose dan segera menyuruh yang lain untuk lari. Tapi saat itu Rose sangat kuat. Dia dengan mudah bisa balik menghajar Travis dan bahkan sampai mematahkan tangannya. Kemudian ketika Natalie mencoba lari, Rose menangkapnya dan langsung memecahkan kepalanya. Melihat itu, semua orang jadi semakin ketakutan dan mereka pun segera pergi dari situ. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan anjing Tobin. Lalu mereka mengikutinya sampai mereka tiba di sebuah bangunan. Mereka sejenak beristirahat di situ, dan Kel segera membantu Travis meluruskan tangannya. Setelah beberapa saat, Kel dan Travis malah bertengkar. Lalu di situ diketahui kalau ternyata Kel mencintai Becky yang notabene adalah adiknya sendiri. Mereka berkelahi sampai tiba-tiba Rose sudah berada di luar dan mencoba mendobrak pintu. Mereka segera berlari ke atap bangunan dan kini mereka pun terjebak di situ. Di tempat itu mereka bisa melihat bangunan gereja yang berada cukup dekat. Lalu Travis dan Kel melihat anjing Tobin yang berjalan melewati rumput dan bisa langsung berteleportasi ke jalan raya. Saat sedang memantau, Travis terpeleset. Di situ Kel sempat menahannya, tapi kemudian dia melepaskannya, dan Travis pun jatuh dari atap bangunan itu. Tobin memperbuki Kel, namun tiba-tiba Rose muncul dan mereka pun segera lari dari situ. Sambil lari, Becky menanyakan Travis pada Kel. Lalu setelah melihat sikap Kel, Becky pun tahu kalau Kel sudah mencelakai Travis, dan dia pun segera meninggalkannya. Kel mencoba menyusul, tapi Rose tiba-tiba sudah ada di situ. Dia langsung kabur, tapi sayangnya Rose bisa menangkapnya dan langsung membunuhnya. Dan saat itu juga di situ terlihat ada banyak mayat Kel, yang artinya sebenarnya dia sudah berkali-kali mati tepat di tempat itu. Di sisi lain, ternyata Travis masih hidup. Dia pun segera bangun dan langsung mencari Becky. Saat itu, Becky juga bisa mendengar suara Travis. Mereka sempat berbincang sampai tiba-tiba Rose muncul menangkap Becky. Rose akan segera membunuh Becky, tapi Becky berhasil menusuk mata Rose menggunakan gunting yang tergeletak di tanah. Becky segera lari, tapi di tengah jalan dia dicegat oleh sekumpulan makhluk berwajah rumput. Mereka mengangkat Becky dan Becky terlihat terisap oleh rerumputan itu. Ketika sadar, ternyata Becky sudah ada di lokasi batu besar. Di situ dia sempat menelpon seseorang dan memintanya untuk jangan membiarkan Kel menyakiti Travis. Nah, masih ingat kan yang tadi sebelumnya Becky menerima telepon misterius? Itu artinya saat itu Becky sedang memperingatkan dirinya sendiri yang masih berada di ruang dan waktu sebelum peristiwa sekarang. Oke, lanjut. Becky mulai merasa kesakitan, dan di tempat itu sepertinya dia akan melahirkan anaknya. Kejadian itu disaksikan oleh pasukan makhluk rumput. Kemudian sebuah lubang tiba-tiba terbentuk tepat di bawah batu. Di bawahnya terdapat banyak manusia yang berteriak sambil merintih kesakitan. Mungkin itu maksudnya kondisi di neraka. Becky pun mencoba menjauh, tapi perutnya sudah tak tertahankan lagi, dan kemudian Becky pun pingsan. Begitu sadar, Kel tiba-tiba sudah ada di situ. Dia memegang bayi Becky dan sempat menunjukkannya pada Becky. Becky terlihat bahagia, lalu dia pingsan lagi. Saat bangun, Kel menyuapkan sesuatu pada Becky. Dia bilang itu cuma rumput. Becky terus memakannya dan setelah benar-benar sadar, ternyata Becky telah memakan bayinya sendiri. Lalu dia juga melihat ternyata saat itu yang sedang bersamanya adalah Rose. Sementara itu Travis masih mencari Becky. Lalu dia pun tiba di lokasi batu besar. Travis menemukan Becky yang sudah sekarat. Kemudian di situ juga muncul Tobin. Katanya Tobin melihat Rose membunuh bayi Becky. Lalu sambil menangis Tobin juga bilang kalau mereka akan terus terjebak di situ dan akan dibunuh oleh Rose secara berulang-ulang dan terus-menerus. Mendengar itu, Travis berteriak menantang Rose. Lalu tiba-tiba Rose sudah ada di belakangnya. Dia langsung coba membunuh Travis dan Travis bisanya berusaha melawan. Lalu Rose menusuk Travis dengan potongan tulang dan Travis pun tumbang. Kemudian giliran Tobin. Rose memaksa Tobin untuk menyentuh batu itu.
Lalu tiba-tiba Becky bangkit dan langsung menusuk mata Rose. Sekarang Rose sudah benar-benar tidak bisa melihat dan tak menunggu waktu lama Travis langsung menghajarnya. Rose sempat melawan, tapi akhirnya Travis berhasil membunuh Rose dengan mencekiknya menggunakan rumput. Setelah itu, Travis menghampiri Becky, tapi sayangnya Becky sudah mati. Karena merasa terpukul, Travis pun mencoba menyentuh batu itu. Tobin sempat mengingatkannya, tapi Travis terus mendekat dan akhirnya dia pun menyentuh batu itu. Sekarang Travis sudah dirasuki energi batu itu. Kemudian dia mengajak Tobin pergi. Travis akan menggunakan kekuatan yang dia dapatkan untuk mengeluarkan Tobin dari situ. Sementara itu, dia akan mengorbankan diri untuk terjebak di situ selamanya. Travis juga meminta Tobin untuk mencegah Becky yang lain masuk ke situ. Dan dia membekali Tobin sebuah kalung milik Becky yang nanti akan Tobin gunakan untuk meyakinkan Becky. Kemudian Travis pun mengangkat Tobin dan tiba-tiba Tobin pun berpindah ke suatu ruangan. Tobin langsung keluar dan ternyata Travis memindahkan Tobin ke gereja itu. Begitu keluar dari gereja, dia melihat mobil Becky sudah ada di seberang jalan. Berikut dia juga mendengar suara dirinya yang lain sedang berteriak minta tolong di dalam rerumputan. Tobin langsung berlari mencegah Becky dan Kel yang akan masuk ke rerumputan. Dia langsung coba menjelaskan, tapi Becky dan Kel masih bingung. Kel bahkan sempat akan coba masuk ke situ. Lalu Tobin segera memberikan kalung yang dititipkan Travis. Kemudian Becky pun percaya dan segera mencegah Kel masuk ke rerumputan. Setelah itu, Becky dan Kel pun membawa Tobin dan mereka pun akan segera pergi. Saat akan pergi, Becky tiba-tiba membatalkan niatnya untuk memberikan calon anaknya ke keluarga di San Diego dan segera mengajak Kel kembali ke tempat asalnya sambil mengantar Tobin ke kantor polisi. Sementara itu, Travis yang mendengarkan mereka di balik rumputan jadi terlihat lega. Lalu, dia yang sudah sangat lemah akhirnya mati di tempat itu dan kemudian film pun selesai. Jadi kurang lebih seperti itulah jalan ceritanya. Travis mengorbankan dirinya untuk memutus time loop yang dibuat oleh si rumput itu. Dia sendiri nggak akan bisa keluar, sama halnya kayak si Rose yang udah sama-sama terhubung ke batu itu. Lalu kalau misalnya muncul pertanyaan, si Tobin kan udah nyentuh batu itu juga. Nah, menurut saya memang masih ada Tobin yang lain di dalam situ, yang tadi di akhir film masih teriak-teriak minta tolong. Lalu kalau Travis yang lain, atau Rose yang lain, saya pikir nggak akan ada, karena mereka mati di situ setelah mereka terhubung ke si batu. Beda halnya dengan yang nggak pernah nyentuh batu. Kalau mereka mati di situ, nanti bakal ada lagi diri mereka yang lain, yang tapi ujung-ujungnya bakal masuk ke situ juga. Ya mungkin itu aja review dari saya. Sebenarnya mah masih ada yang mengganjal, tapi ya udahlah. Makasih banyak yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.